Shalom, sahabat GPIB. Berjumpa kembali kita dalam renungan Night Call GPIB yang diselenggarakan oleh GPIB bersama saya, Pendeta John Patiasina, Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru, Bekasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menghantar kami pada pemahaman akan cinta kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami renungkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Kidung Agung pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajah-Mu, perdengarkanlah suara-Mu, sebab merdu suara-Mu dan elok wajah-Mu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan juga merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi dengan judul We Are the Church.
Sahabat GPIB, dari nyanyian tadi saya ingin menggambarkan bahwa Kidung Agung itu merupakan atau diambil dari tradisi di mana ketika sedang berlangsungnya pesta perkawinan, maka lagu-lagu tentang cinta itu disampaikan. Di situ terjadi saling saut menyaut, sapa menyapa antara gadis atau perempuan dengan pemuda atau laki-laki. Dari situlah Kidung Agung diambil untuk menggambarkan juga hubungan yang baik, yang mesra antara Tuhan dengan umatnya Israel. Namun terlebih dahulu kita melihat sedikit latar belakang tentang Kidung Agung. Kidung Agung dalam bahasa Ibrani ditulis Sir Hasirim. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu sir yang artinya syair, puisi, lagu atau kidung, yang ditambahkan dalam bentuk kata yang sama tetapi jamak, yaitu hasyirim, yang berarti syair dari syair atau kidung dari kidung. Sehingga makna dua kata ini berarti Kidung Agung adalah kidung dari segala kidung atau maha kidung atau Kidung Agung. Kidung Agung menggambarkan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan dan tidak menyebutkan nama Tuhan di dalamnya. Namun, dimasukkan ke dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama karena isinya bermakna cinta Tuhan kepada umatnya Israel. Biasanya nyanyian dalam Kidung Agung dinyanyikan dalam pesta perkawinan di wilayah Suriah dan juga Palestina. Nyanyian ini menggambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja karena dia rapuh, sehingga dibutuhkan pendamping hidup yang akan membuat dirinya kuat untuk menjalani kehidupannya. Demikian juga secara teologis, bahwa manusia dalam hal ini umat Israel akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan cinta kasih Tuhan yang mau melakukan apa saja yang bagi umat yang dikasihinya. Tadi di awal sebelum khotbah kita digambarkan bagaimana laki-laki memuji dan memuliakan atau menunjukkan cinta kasihnya kepada sang perempuan. Demikian juga sang perempuan juga menaikkan pujian kepada laki-laki. Itu menggambarkan sedikit bagaimana Kidung Agung pada saat itu dinyanyikan. Nah, banyak ahli sejarah Alkitab menyatakan bahwa penulisan Kidung Agung penulis Kidung Agung adalah Raja Salomo yang menulis syair untuk menyatakan cintanya kepada gadis Sulam. Bapak Ibu bisa bandingkan di Kidung Agung pasal 6 ayat 13. Gadis yang dikawininya saat Salomo belum menjadi raja. Nah, bacaan kita, sahabat GPIB, memperlihatkan hubungan yang mesra antara seorang pemuda dengan seorang gadis tunangannya yang menggambarkan hubungan yang mesra antara Tuhan dengan umat Israel. Dalam ayat yang ke-14, sang gadis dipujinya seperti merpati. Merpati merupakan gambaran kesetiaan dan juga pemalu yang ingin sekali dijumpai, walaupun gadis pujaannya belum dapat dijumpainya karena tersembunyi di celah-celah batu atau lereng-lereng gunung. Namun sang pemuda memakai cara lain agar gadis pujaannya memperdengarkan suaranya yang merdu dan memperlihatkan saja wajahnya yang cantik tersebut. Inilah gambaran Tuhan dengan umatnya yang menginginkan selalu terjadi keterikatan kasih di antara Tuhan dengan umatnya. Di ayat 15, kali ini sang gadis meminta agar pemuda pujaan hatinya menangkap rubah-rubah yang merusak kebun anggur mereka yang akan segera panen atau sedang berbunga. Rubah merupakan binatang yang suka memakan buah anggur sehingga dia merusak kebun anggur. Ini adalah gambaran
kemesraan sebagai suami istri yang jangan dirusak dengan kehadiran orang ketiga yang digambarkan dalam bacaan kita dengan binatang rubah. Penulis mau menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya yang jangan dirusak dengan tergoda umat pilihannya dengan bangsa asing. Di ayat yang ke-16, setelah tidak ada lagi orang ketiga, maka sang gadis mengungkapkan bahwa pemuda kepunyaannya dan dirinya kepunyaan sang pemuda. Gambaran kehidupan ini menjadi gambaran kehidupan keluarga, yaitu kehidupan yang satu daging yang tidak terpisahkan dalam rumah tangga mereka. Dan sang gadis meminta kepada pemuda agar kehidupan rumah tangganya kelak digembalakan atau dijalankan menuju kebahagiaan yang digambarkan tentang bunga bakung yang merupakan lambang kebahagiaan. Inilah gambaran untuk selalu hidup dalam cinta kasih Tuhan, maka umat akan berbahagia. Lalu di ayat 17 merupakan gambaran sang gadis meminta agar sang pemuda segera kembali ke rumahnya dengan damai dan tentram. Mereka berdua belum terikat dalam hubungan suami istri, sehingga mereka harus menjaga nilai-nilai moral yang perlu diperhatikan. Sahabat GPIB, sebelum kita merebahkan diri kita dalam istirahat kita malam hari ini, maka renungkanlah. Tuhan sangat mengasihi kita karena kita adalah miliknya yang selalu dicintai oleh Tuhan. Cinta Tuhan akan selalu hadir menemani kehidupan kita selamanya. Karena sungguh Tuhan sangat mengasihi kita. Janganlah kita takut, gelisah dan khawatir akan hidup kita. Cinta Tuhan sangat besar kepada kita, sehingga Tuhan akan selalu menghadirkan kekuatan dan kedamaian agar kita selalu berbahagia. Sebelum kita tidur, kita berdoa, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Kalau hari ini kita membawa pergumulan, biarlah kita berdoa agar Tuhan esok hari memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan terus menjaga kita, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang akan menghantar kami dalam istirahat malam ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia berjalan bersama-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan akan kami peroleh saat pergumulan datang menghadang. Kesukacitaan akan hadir saat duka menerpa, dan pengharapan selalu kami pegang saat keraguan datang. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjaga relasi kami dengan sesama, baik di rumah tangga kami, persekutuan kami, dan di tengah masyarakat. Tuhan, kami akan beristirahat. Pulihkanlah badan kami yang letih lesu ini saat kami tertidur. Lindungi dan jaga kami dalam tidur kami, sehingga saat esok pagi kami bangun, Tuhan, izinkan kami bangun, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kerja dan layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian renungan Night Call kita pada malam hari ini. Kasih, penyertaan, dan kuasa Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.